Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fardina Aprilia Putri, mahasiswa untuk Surabaya, Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi kerangka konseptual akuntansi keuangan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan dulu definisi dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Sering dikatakan bahwa agar dapat dijadikan legitimasi, kerangka konseptual harus didukung oleh metode ilmiah atau scientific. Yang kedua, manfaat kerangka konseptual. Mengapa sih kerangka konseptual diperlukan? Mungkin benar bahwa profesi akuntansi sejauh ini mampu bertahan tanpa teori akuntansi yang disusun secara formal dan mungkin akan tetap melakukan hal yang sama di masa sekarang. Meskipun demikian, ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan khusus yang dibuat oleh salah satu komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 sebagai berikut. Semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Ketidakkonsistenan dalam praktik tersebut menimbulkan suatu masalah. Galein, mantan anggota APB dan FASB, berkomentar bahwa tidak adanya kerangka konseptual yang jelas telah menyebabkan berlakunya hukum Gresham dalam akuntansi, atau praktik yang jelek menyingkirkan atau mengganti praktik yang baik. Dalam uraian di atas dapat dirumuskan bahwa meskipun kerangka konseptual belum dapat memecahkan semua masalah, sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. FASB mengidentifikasi 4 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah: yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Yang ketiga, perumusan kerangka konseptual. Di atas sudah dijelaskan bahwa kerangka konseptual dimulai dari penentuan tujuan yang merupakan landasan untuk menyusun elemen yang lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi, elemen laporan keuangan, dan pengakuan atau pengukuran. Di level yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lain. Di level kedua, terdapat karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi. Yang pertama, relevansi. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang kedua, keandalan atau reliability. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat bergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan.
Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau representational faithfulness. Yang ketiga, daya banding atau konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat atau informasi tersebut dapat saling dibandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Di samping itu, informasi dikatakan bermanfaat kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya. Yang keempat, pertimbangan cost benefit dipandang sebagai keandalan yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Yang kelima, materialitas. Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dalam konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil. Masalah yang timbul dalam menentukan tingkat materialitas suatu informasi adalah tidak adanya aturan terhadap konsep tersebut. Di slide satunya terdapat elemen laporan keuangan. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, hutang atau liabilities. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Yang ketiga, equity. Ekuitas adalah hak sisa atau residual interest atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas sama dengan hak pemilik atau ownership interest. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Yang terakhir, biaya atau expense. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Kerangka konseptual Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual dikenalkan pada bulan September 1994. Dalam hal ini, YAI mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 27 September 1994. IAI menamakan kerangka konseptual Indonesia dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual tersebut pada intinya sejalan dengan tujuan kerangka konseptual milik FASB. Tujuan kerangka konseptual atau konsep dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi atau hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. IAI mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan berdasarkan kepentingan mereka. Pemakai laporan keuangan eksternal meliputi yang pertama, investor yang berkepentingan dengan risiko dan hasil dari investasi yang mereka lakukan. Yang kedua, kreditor yang menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu jatuh tempo. Yang ketiga, pemasok yang membutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Yang keempat, karyawan yang membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, kemampuan memberi pensiun, dan kesempatan kerja. Yang kelima, pelanggan yang berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan, terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Yang keenam, pemerintah yang berkepentingan dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional, dan lain-lain. Yang terakhir, pihak masyarakat yang berkepentingan dan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerangka konseptual. Sekian dan terima kasih.